Selamat datang di channel Aku Percaya Hantu. Cerita kali ini berlatar pada suatu desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sebut saja desa tersebut adalah Desa M. Di desa ini, mayoritas penduduknya adalah petani umbi-umbian seperti jahe, kencur, laos, dan sebagainya. Selain itu, banyak juga masyarakat yang menjadi petani karet. Desa ini berada di wilayah perbukitan yang letaknya lumayan jauh dari perkotaan. Suasana desa terasa sunyi dan sepi pada malam hari. Hanya suara angin dan suara jangkriklah yang terdengar di udara. Di salah satu rumah di desa tersebut, terdapat seorang nenek yang sudah lama sakit-sakitan. Namanya Mbok Kasih. Dia hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, dan anak-anaknya pergi merantau entah kemana, dan tidak pernah sekalipun kembali ke desa bahkan untuk menjenguk Mbok Kasih. Sebetulnya, banyak warga yang prihatin akan keadaan dan kondisi Mbok Kasih. Tetapi, keprihatinan itu terhalang oleh perilaku aneh dari Mbok Kasih. Mbok Kasih sering sekali pada setiap malam Rabu membakar dupa di depan rumahnya. Entah untuk tujuan apa, tetapi para warga mulai menaruh curiga terhadap Mbok Kasih. Selain perilakunya yang aneh tersebut, sikapnya kepada para warga juga membuat warga lainnya menjadi menjaga jarak dengan beliau. Beliau suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, suka melempari anak-anak dengan batu kerikil, dan mohon maaf, kadang beliau datang ke WC musola untuk buang air besar dan sering sekali tidak menyiram kotoran beliau sendiri. Perilaku tersebut berlangsung sejak 3 tahun yang lalu dan mulai membuat warga menjadi risih. Pada suatu hari, salah satu warga yang bernama Ahmad pun berinisiatif untuk melapor kepada kepala desa tentang keresahan yang dialami warga desa terhadap sikap dan kelakuan dari Mbok Kasih. Ahmad pun mendatangi rumah kepala desa yang bernama Pak Bayu pada sore hari. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Walah, Mas Ahmad toh. Masuk dulu Mas, ucap Pak Bayu seraya mempersilahkan Ahmad untuk masuk ke rumahnya. Ada apa Mas? Tumben sore-sore udah di sini. Biasanya masih di kebun kan? Iya Pak, saya barusan cepet-cepet balik dari kebun karena saya mendengar rumor dari beberapa warga tentang kelakuan Mbok Kasih, ucap Ahmad. Oh, oke. Saya dengerin dulu ceritanya Mas ya. Gini loh Pak Bayu, si Mbok Kasih, warga udah mulai resah kepada beliau. Bapak tahu kan kelakuan beliau dari 3 tahun ke belakang ini gimana? Dan untuk saya sih, yang paling membuat resah adalah si Mbok Kasih yang suka lemparin anak kecil pakai kerikil. Anehnya, sehabis dilempar kerikil sama Mbok Kasih, anak-anak yang terkena lemparan itu malam atau besok paginya langsung pada jatuh sakit, Pak, ucap Ahmad seraya menatap serius wajah Pak Bayu. Ya sudah kalau begitu. Nanti sehabis maghrib, saya akan datang ke rumah Mbok Kasih untuk negur beliau, kata Pak Bayu dengan tenang. Setelah itu, obrolan berlanjut dengan hanya basa-basi dan gurauan saja. Tak terasa, sore pun berganti malam. Ahmad pun pulang ke rumahnya dan Pak Bayu bergegas melaksanakan sholat maghrib agar bisa dengan cepat datang ke rumah Mbok Kasih. Sehabis sholat maghrib, Pak Bayu pun meminta izin kepada istrinya untuk keluar sebentar ke rumah Mbok Kasih. Berjalanlah Pak Bayu ke rumah Mbok Kasih dengan membawa 2 liter beras yang ternyata disiapkan oleh istrinya untuk diberikan kepada Mbok Kasih. Kemudian, sesampainya Pak Bayu di depan rumah Mbok Kasih, Pak Bayu pun langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Mbok Kasih, ini saya Pak Bayu. Agak lumayan lama sampai Mbok Kasih membukakan pintu untuk Pak Bayu. Ada keperluan apa kamu? Ucap Mbok Kasih dengan ketusnya. Ini Mbok, saya mau bilang. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, kata-kata Pak Bayu disela oleh Mbok Kasih. Saya sudah tahu apa tujuan kamu ke sini. Aduan dari para warga kan? Dasar warga biadab,
ucapnya. Pak Bayu pun terdiam akan situasi tersebut. Akhirnya, terpaksa mengurungkan niatnya untuk menegur Mbok Kasih. Ya sudah, kalau Mbok sudah tahu. Ini Mbok, saya dititipin istri saya beras buat Mbok. Silahkan diterima ya Mbok. Ucap Pak Bayu dengan tetap mempertahankan senyum di wajahnya. Kemudian beras tersebut diambil oleh Mbok Kasih, dimasukkannya tangan dalam kresek berisikan beras tersebut, diambilnya segenggam beras dan tanpa disangka, segenggam beras tersebut dilemparkannya ke wajah Pak Bayu, seraya berucap, "Kalian semua akan mampus." Setelah itu, Mbok Kasih langsung menutup pintunya. Pak Bayu pun terdiam sepersekian detik keheranan. Tanpa pikir panjang, Pak Bayu pun bergegas pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Pak Bayu tidak menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi. Pak Bayu hanya menyatakan kalau berasnya diterima oleh Mbok Kasih. Entah kenapa, badan Pak Bayu terasa sangat lelah sesaat setelah dia berkunjung ke rumah Mbok Kasih. Ia pun langsung masuk ke kamar tidur dan membaringkan badannya di atas tempat tidur. Dilihat jam pada saat itu menunjukkan pukul 9 malam. Sesaat setelahnya, Pak Bayu pun terlelap. Tak lama Pak Bayu masuk dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi oleh sosok ular besar berbadan setengah manusia. Sosok tersebut melilit Pak Bayu dengan kencangnya. Pak Bayu merasa hampir kehabisan nafas pada saat itu. Dan lebih terkejut lagi ketika Pak Bayu melihat dengan jelas sosok tersebut. Sosok ular setengah manusia tersebut ternyata memiliki wajah persis seperti wajah Mbok Kasih. Pak Bayu berusaha melepaskan diri dari lilitan dan setelah sekian lama berontak, akhirnya Pak Bayu pun terlepas. Dan dia sadar pada saat dia terbangun dari tidurnya, badannya sangatlah lelah, basah bermandikan keringat. Dilihatnya jam dinding di kamarnya, ternyata sudah jam 2 dini hari. Pak Bayu pun bergegas untuk mengambil wudhu karena teringat dia belum sholat Isya. Malam pun berlalu dan Pak Bayu pun tak bisa tidur sampai saat azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, Pak Bayu, Ahmad, dan beberapa warga berkumpul di aula kantor desa membahas tentang kejadian yang malam tadi Pak Bayu alami. Mulai dari berangkat ke rumah Mbok Kasih, sampai kejadian mimpi dililit ular berwajah Mbok Kasih tersebut. Para warga mulai menaruh curiga kalau Mbok Kasih mempunyai ilmu hitam. Salah satu warga bernama Pak Hamid pun bergegas memanggil Ustadz yang ada di desa tersebut yang bernama Ustadz Rashid. Sesampainya Ustadz Rashid di aula kantor desa, para warga dan Pak Bayu pun menjelaskan kejadian dan perilaku aneh dari Mbok Kasih. Kemudian Ustadz Rashid berkata, "Jangan suudzon dulu. Sebelum ada bukti nyata, kita tidak boleh menuduh sembarangan. Malam ini saya akan mencoba bermeditasi untuk melihat apakah hal tersebut benar atau tidak. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada para bapak-bapak semua." Tak lama setelah itu, mereka pun membubarkan diri. Di lain tempat, ada segerombolan anak kecil bermain kejar-kejaran. Tak disangka, mereka berlarian sampai dekat rumah Mbok Kasih, yang sebenarnya berada di tengah-tengah desa, bukan di ujung desa atau di tempat yang tidak banyak orang melaluinya. Tak berselang lama, mereka berlarian di dekat rumah Mbok Kasih. Beliau pun keluar melihat anak-anak tersebut. Tanpa basa-basi, beliau mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya kepada gerombolan anak-anak tersebut. Salah satu anak yang terkena kerikil tersebut bernama Fajar. Bukannya merasa sakit atau takut, Fajar malah mengolok-olok Mbok Kasih, kemudian langsung kabur disusul oleh teman-temannya. Pada malam harinya, Fajar merasakan badannya panas seperti terbakar. Orang tuanya yang melihat Fajar mengerang kesakitan, khawatir dan memanggil bidan desa. Pada saat itu,
hanya ada satu tenaga medis di desa tersebut, yaitu Bidan Sri. Karena jarak yang jauh menuju puskesmas, membuat orang tua Fajar tidak punya pilihan lain. Setelah Bidan Sri datang membawakan obat penurun panas dan mengecek tubuh Fajar, Bidan Sri mengatakan bahwa Fajar hanya terkena demam biasa saja. Tapi lain hal perkataan dari suami Bidan Sri, yang pada saat itu juga ikut mengantarkan istrinya ke rumah Fajar. Dia pun berkata, "Kayaknya bukan demam biasa deh itu. Saya lihat ada hal yang ganjal." Coba kalian panggil Ustadz Rashid untuk memastikan. Dengan wajah yang kebingungan, orang tua Fajar pun memanggil Ustadz Rashid. Ternyata Ustadz Rashid sedang ada di musola sambil duduk bersila khusyuk membaca beberapa bacaan sendirian. Setelah itu, dipanggillah Ustadz Rashid dan beliau pun bergegas ke rumah Fajar. Sesampainya di rumah Fajar, dilihatnya kondisi Fajar. Kemudian Ustadz Rashid bergumam, "Ternyata benar." "Apa yang benar Pak Ustadz?" kata Ibu Fajar. "Oh, nggak apa-apa Bu, kayaknya ada yang nempel ke Fajar. Saya coba buang dulu ya Bu," kata Ustadz Rashid sembari memegang kepala Fajar. Tak selang 5 menit, Fajar pun tenang dan tidak mengerang kesakitan lagi, dan langsung terlelap. Orang tua Fajar bertanya kepada Ustadz Rashid apa yang terjadi. "Besok, Bapak bisa datang ke aula kantor desa ya. Di sana saya akan menyampaikan hal yang penting yang juga berkaitan dengan sakitnya Fajar," kata Ustadz Rashid seraya tersenyum tipis. Keesokan harinya, beberapa warga dan Ustadz Rashid pun berkumpul di aula kantor desa. Di sana, Ustadz Rashid memberikan sebuah pernyataan mengejutkan, yang mana bahwa setelah dia bermeditasi malam tadi, dia menemukan hal yang ganjil terhadap Mbok Kasih. "Malam tadi sehabis Isya, saya duduk sendiri di musola untuk berkhalwat meditasi buat lihat siapa sebenarnya Mbok Kasih. Setelah saya lihat, ternyata beliau benar punya ilmu hitam. Beliau memelihara jin untuk pesugihan, dan targetnya adalah anak-anak. Makanya, ketika ada anak-anak yang beliau lempar pakai kerikil, biasanya jatuh sakit. Itu adalah syarat pertama untuk menandakan anak tersebut akan jadi tumbal pesugihan. Dan dari penglihatan saya, ternyata suami dan anak beliau bukan meninggal ataupun merantau, tapi sudah dijadikan korban pesugihan. Kalau kalian sadar, Mbok Kasih selalu punya uang buat beli bahan makanan, membayar listrik, dan juga air. Sedangkan beliau tidak bekerja sama sekali. Jadi, begitulah hasil penglihatan saya tadi malam. Gimana bapak-bapak sekalian? Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu, keputusannya ada di tangan bapak-bapak semua," ucap Ustadz Rashid. Para warga yang ada di aula pun mendadak riuh membahas Mbok Kasih. Ada yang mengusulkan untuk mengusirnya, bahkan ada yang mengusulkan untuk membunuhnya. Tetapi, di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba pintu aula terbuka. Terlihat seorang nenek-nenek berdiri di depan pintu, yang ternyata itu adalah Mbok Kasih, yang sedang menatap tajam para warga yang ada di dalam aula, seraya berkata, "Kalian semua akan saya buat menderita." Setelah itu, Mbok Kasih pergi. Tak ada warga yang menahannya karena masih terkejut dengan apa yang terjadi. Besoknya, rumor sudah menyebar luas ke seluruh desa. Semua orang ketakutan dengan Mbok Kasih. Anak-anak pun dilarang untuk keluar setelah lewat dari maghrib. Dan sampai besok paginya, mereka juga dilarang mendekati rumah Mbok Kasih. Seminggu sejak rumor beredar, Mbok Kasih tidak pernah nampak keluar dari rumah. Pak Bayu sebagai kades pun tak semata-mata melepas tanggung jawabnya sebagai kades. Dia pergi ke rumah Mbok Kasih bersama beberapa aparatur desa. Diketuknya pintu, namun tak ada jawaban.
Lama mereka berdiri di depan pintu dengan rasa yang ganjil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Mbok Kasih. Setelah berhasil didobrak, betapa terkejutnya mereka melihat Mbok Kasih tergeletak di tengah rumah dengan lantai yang bersimbuh darah. Mbok Kasih mengakhiri hidupnya sendiri dengan menusuk perutnya menggunakan sebuah parang. Para aparat desa pun dengan cepat memanggil para warga desa untuk segera melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Tak banyak warga yang mau membantu, karena tahu Mbok Kasih orang yang seperti apa. Tetapi, untungnya ada beberapa warga yang bersedia untuk membantu. Untunglah ada beberapa warga yang bersedia untuk membantu. Tentu saja para perempuan, karena tidak dibolehkan melakukan pemandian, pengkafanan, dan lainnya dilakukan oleh yang bukan mahram. Setelah semua prosesi diberlakukan, para aparat dan warga desa yang sukarela membantu berkumpul untuk menguburkan jenazah Mbok Kasih. Sesaat setelah mengangkat keranda berisikan jenazah Mbok Kasih, mereka merasa keheranan karena merasa jenazah yang ada di dalam keranda tersebut seperti bergerak ke sana kemari. Tetapi mereka tak ambil pusing. Mereka mencoba tidak memperdulikan itu. Ketika sampai di pemakaman, langsunglah mereka menguburkan jenazah Mbok Kasih. Pada hari itu, ada beberapa warga yang senang akan kematian Mbok Kasih karena merasa tidak akan ada lagi gangguan mistis yang terjadi. Tapi ternyata gangguan mistis masih berlanjut. Setelah kematian Mbok Kasih itu, tidak ada yang berani masuk ke rumah Mbok Kasih karena ada kabar bahwa rumah itu dihantui oleh arwah Mbok Kasih. Beberapa bulan kemudian, ada seorang pria bernama Rudi yang berasal dari kota datang untuk membeli rumah tersebut. Rudi adalah seorang guru yang baru saja mendapatkan sertifikasi PPPK, kemudian ditugaskan di desa M. Alasan Rudi membeli rumah Mbok Kasih karena rumah tersebut dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Saat hari pertama pindah ke rumah tersebut, Rudi dihampiri seorang warga yang bernama Rais. "Salam kenal, Pak. Saya Rais, tetangga sebelah rumah baru Bapak," ucap Pak Rais sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Salam kenal juga, Pak. Saya Rudi. Saya guru baru di SD desa ini, Pak. Mohon bantuannya untuk kedepannya ya," ucapnya sambil menyambut tangan Pak Rais. "Pak Rudi, kenapa jadi beli rumah ini? Kenapa nggak ngontrak aja sih?" tanya Pak Rais. "Ya, saya beli karena murah, Pak. Dan kemungkinan saya di sini bakalan lama. Dan setelah saya pikir-pikir, mendingan beli rumah sekalian daripada ngontrak. Istri saya juga sudah setuju buat beli rumah ini, Pak," ujar Rudi. Rais pun mengangguk tanpa menjelaskan detail atau masa lalu penghuni rumah tersebut. Belum ada setengah hari Rudi di sana, ternyata Rudi sudah mendapat kabar mengenai rumah tersebut saat pergi ke sebuah warung. Orang-orang di warung membicarakan tentang rumah bekas peninggalan Mbok Kasih tersebut. Namun meski begitu, Rudi adalah seorang pria yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Jadi dia tidak terlalu mempedulikan kabar tersebut. Dia memutuskan untuk memperbaiki rumah tersebut agar lebih layak dihuni. Namun, sejak Rudi dan istrinya tinggal di rumah tersebut, mereka sering merasakan kehadiran yang aneh. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, meskipun tidak ada orang di sekitar mereka. Rudi juga sering merasakan suhu yang amat sangat dingin, dan sering melihat sekelebat bayangan putih yang bergerak-gerak. Gangguan seperti itu, Rudi dan istri rasakan selama sebulan sesaat menempati rumah peninggalan Mbok Kasih tersebut. Suatu malam, Rudi terbangun karena suara gemerisik yang berasal dari luar kamar. Dia membuka pintu kamar dan tidak melihat siapa-siapa. Hal tersebut terjadi selama 3 malam berturut-turut. Pada malam ketiga, Rudi kembali terbangun. Kali ini karena mendengar
ada suara ketukan pintu dari pintu kamarnya. Rudy perlahan bangun dan membuka pintu kamarnya, dan seperti biasa, Rudy tidak melihat siapa-siapa. Karena merasa masih ngantuk, Rudy pun berbalik badan ingin kembali ke tempat tidur. Namun, apa yang dilihat di depan matanya membuat Rudy terdiam pucat. Dia melihat sosok pocong dengan wajah tua keriput, dengan bola mata hitam legam dihiasi dengan darah yang keluar seperti air mata. "Astagfirullah, pocong!" teriak Rudy yang akhirnya membangunkan istrinya. Terkejut mendengar teriakan Rudy, istrinya pun langsung menoleh ke sumber suara. Betapa terkejutnya dia melihat suaminya sedang bertatapan dengan sosok pocong. Istrinya pun pingsan seketika. Rudy berusaha membaca doa-doa dan ayat yang dia hafal, tetapi pocong itu terus menatap Rudy sambil tertawa cekikikan. Lama mereka beradu pandang, akhirnya pocong tersebut hilang saat azan subuh berkumandang. Seketika itu pun, badan Rudy lemas, lututnya pun sudah penat berdiri dalam waktu yang lama. Dia pun tersungkur ke lantai saat itu juga. Kemudian, Rudy yang melihat istrinya pingsan, memaksakan diri untuk mendekat kepada istrinya. Diusap-usapnya kepala dan wajah istrinya, dan tak seberapa lama, istrinya pun terbangun dan menangis sesenggukan sambil memeluk Rudy. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Rudy dan istrinya akhirnya keluar dari rumah itu dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka bergegas ke musola karena memang sudah memasuki waktu subuh. Di sana, Rudy bertemu dengan Ustadz Rashid. Rudy pun menceritakan apa yang terjadi kepada Ustadz Rashid. Kemudian, Ustadz Rashid pun menenangkan Rudy. "Udah mas, tenang ya. Nanti habis subuh saya ke rumah mas buat ngecek dan bersihin apa yang ada di sana," ucap Ustadz Rashid. Setelah itu, mereka pun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, mereka pun langsung menuju rumah Rudy, diikuti oleh beberapa warga yang juga memang searah dengan rumah Rudy. Sesaat setelah dekat dengan rumah Rudy, betapa kagetnya warga yang mengikuti Rudy, istrinya, dan Ustadz Rashid. Mereka berteriak menuju ke arah atap rumah Rudy. Berdiri sesosok pocong dengan wajah membelakangi mereka. Bukan satu atau dua orang yang melihat sosok tersebut, tapi ada sekitar 7 orang yang melihatnya, termasuk Rudy, istrinya, dan Ustadz Rashid. Suasana menjadi gaduh manakala pocong tersebut terbang ke satu rumah ke rumah warga lainnya. Para warga yang berada dalam rumah yang mendengar kegaduhan tersebut pun keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ustadz Rashid pun melarang para warga untuk mengejar pocong tersebut karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, Ustadz Rashid langsung masuk ke rumah peninggalan Mbok Kasih tersebut. Di sana, beliau meminta seember air untuk dibacakan doa. Setelahnya selesai berdoa, Ustadz Rashid meminta Rudy dan istrinya untuk menyipratkan air dari ember tersebut ke seluruh sisi-sisi rumah. Dan apabila ada sisa dari air tersebut, maka Ustadz Rashid menyarankan untuk digunakan sebagai air pel. 30 menit kemudian, selesailah Rudy menyipratkan air-air itu. Dengan warga yang masih berkumpul, Ustadz Rashid menjelaskan bahwa ternyata sosok pocong tersebut adalah arwah Mbok Kasih yang ternyata masih dendam kepada warga desa. Dia sengaja membunuh dirinya sendiri untuk bisa meneror warga. Tetapi Ustadz Rashid mengatakan bahwa dia sudah mengusir pocong tersebut menjauh dari desa agar tidak bisa menampakkan diri dan mengganggu warga desa lagi ke depannya. Setelah pembersihan tersebut, mereka pun tidak pernah lagi merasakan kehadiran yang aneh di rumah tersebut. Namun, mereka selalu mengingat kisah horor mereka
tentang pocong mbok kasih yang meresahkan itu. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.